adik-adik, hari ini kita mau kembali ibadah sekolah minggu online ya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar firman Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, ku daki-daki. Semuanya berdiri ya, pakai gerakan 2, 3. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkau Yesusku. Adik-adik silahkan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhanku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Berkati guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami duduk mendengarkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan sama Tante Bora. Shalom. Tante berharap kita semua tetap ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan ya. Pagi hari ini judul cerita firman kita adalah Yefta mengalahkan orang Amon. Nah, anak-anak, sudah lama bangsa Israel merasakan keadaan yang tidak aman. Padahal minggu lalu cerita kita di situ diceritakan Tuhan mengirim Gideon untuk mengalahkan orang-orang Midian. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Masih saja ada suku-suku bangsa yang berani melawan dan menyerang bangsa Israel. Dan kali ini mereka adalah orang-orang dari Amon. Mereka berdiam di sebelah timur Sungai Yordan. Padahal di sana ada suku Ruben dan suku Manasye. Dua suku ini paling menderita dalam penindasan dari orang-orang Amon ini. Nah, anak-anak, tidak sampai di situ juga. Orang-orang Amon ini menyeberang ke Sungai Yordan. Kemudian mereka mendapati di sana ada suku Yehuda, ada suku Efraim, dan ada suku Benyamin. Dan ketiga suku ini juga ada dalam penindasan orang-orang Amon. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ya bangsa Israel selalu ada dalam penindasan?
selalu dalam ada situasi peperangan. Nah, ternyata jawabannya ada di dalam Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai 8. Di situ dikatakan ternyata bangsa Israel masih saja melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mulai menyembah Baal, mereka kembali menyembah allah-allah lain, bahkan mereka sudah meninggalkan Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan menjadi murka dan menyerahkan bangsa Israel ke tangan orang Amon, dan itu terjadi selama 18 tahun. 18 tahun hidup dalam peperangan membuat bangsa Israel sangat menderita. Pasti saja anak-anak, remaja, pemuda, mereka semua selama hidupnya merasa tidak aman. Mereka hanya mendengar cerita dari kakek nenek mereka bahwa dulu ada seseorang yang diutus oleh Tuhan bernama Gideon, menolong mereka, melepaskan mereka dari penindasan orang-orang Midian. Dan orang-orang muda yang mendengar cerita itu, kemudian mereka sepakat dan berkata, ayo mari kita minta tolong lagi kepada Tuhan. Karena mereka sangat berharap Tuhan mau menolong mereka, melepaskan mereka dari penindasan orang-orang Amon. Apa yang terjadi anak-anak? Tuhan tidak mau menolong mereka. Dan Tuhan berkata dengan keras bahwa selama ini aku sudah menolong kamu. Aku sudah melepaskan kamu dari penindasan orang Mesir, orang Filistin, bahkan orang Amori, serta bangsa-bangsa lainnya. Aku melepaskan engkau dari penindasan kalian. Tetapi apa yang terjadi? Berulang-ulang kali kalian semua kembali menyembah berhala, kembali menyembah Baal, bahkan meninggalkan aku dan beribadah kepada mereka. Sekarang datanglah kepada Allah-Allahmu itu. Mintalah pertolongan kepada dia, supaya kamu boleh lepas dari penindasan yang sedang kamu alami saat ini. Nah, anak-anak, bangsa Israel mendengar perkataan secara langsung dari Tuhan, mereka sangat sedih ya. Tetapi mereka menerima perkataan itu karena mereka menyadari bahwa selama ini mereka sangat bodoh, karena mereka selama ini mempunyai Allah Israel yang hidup, yang sudah menolong dan mampu menolong mereka, melepaskan mereka dari penindasan. Tetapi apa balasan bangsa Israel? Mereka tetap menyembah Allah lain, beribadah kepadanya. Dan setelah mendengar semua kenyataan ini, akhirnya bangsa Israel mulai sadar. Mereka mulai menyadari apa yang mereka lakukan selama ini benar-benar salah di mata Tuhan. Akhirnya mereka bertobat, mereka membuang semua patung-patung dewa, mereka kembali beribadah kepada Allah Israel yang hidup. Nah, Tuhan melihat hal ini, melihat bangsa Israel sudah masuk dalam pertobatannya, Tuhan merasa menyesal. Menyesal sudah memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Dan dari penyesalan Tuhan, Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel yang selama ini sudah ditindas oleh orang-orang Amon. Di kota Gilead di seberang sungai Yordan, ada seorang bapak mempunyai beberapa orang anak. Dan yang sulung bernama Yefta. Yefta sangat dibenci dan dihina oleh saudara-saudaranya. Bahkan ia sering dimarahi oleh ibunya. Ternyata ibunya adalah ibu tiri dan saudara-saudaranya pun saudara-saudara tiri. Kenapa Yefta sangat dibenci dan sering dihina? Karena mereka khawatir nantinya warisan keluarga akan jatuh ke tangan Yefta. Maka dari itu setelah Yefta dewasa, Yefta diusir oleh keluarganya dari rumah. Bahkan ayah kandungnya sendiri tidak mampu menolong dia. Dan akhirnya dia diusir keluar dari rumah dan dia pergi meninggalkan keluarganya. Anak-anak, apakah Tuhan meninggalkan Yefta juga? Tidak. Tuhan menolong dan Tuhan menjaga Yefta. Karena Tuhan mempunyai rencana yang besar buat Yefta. Akhirnya setelah Yefta diusir, Yefta berjalan ke arah utara dan
tiba di satu tempat yang bernama Tanah Tob. Di sana Yefta menjadi seorang tentara atau prajurit yang berani. Bahkan dia boleh bertemu dengan teman-teman senasibnya dan mereka semua sama-sama menjadi prajurit. Akhirnya dalam satu kelompok keprajuritan, Yefta diangkat menjadi pemimpin mereka. Bahkan kelompok ini sangat terkenal dengan keberanian dan keperkasaannya. Nah, anak-anak, Tuhan tidak menginginkan Yefta hanya menjadi pemimpin di kelompoknya. Tuhan mempunyai satu rencana yang besar loh, untuk bisa membuat perkara yang besar untuk Yefta. Tuhan ingin Yefta lah yang menolong bangsa Israel untuk melepaskan mereka dari penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Amon. Nah, bagaimana caranya Yefta untuk bisa melaksanakan tugas besarnya ini? Apakah Yefta juga dikirim dengan cara memanggil malaikat untuk berkata langsung kepada Yefta? Tidak. Suatu hari teman-teman Yefta berkata, "Yefta, ada tamu ingin menanyakan engkau." Yefta berkata, "Menanyakan tentang aku? Tidak mungkin. Belum pernah ada orang yang menanyakan tentang aku." Tetapi temannya berkata, "Benar, ada orang dari jauh ingin bertemu dengan engkau." Akhirnya Yefta keluar dan menemui tamu-tamu itu. Ternyata tamu-tamu itu adalah tua-tua dari Gilead. Gilead adalah kota asal tempat Yefta ya anak-anak. Kemudian setelah mereka bertemu, tua-tua itu berkata, "Yefta, kami ingin engkau mengikut kami. Kami ingin engkau membantu kami untuk memimpin kami berperang melawan orang-orang Amon." Yefta terdiam. Dia berpikir, orang-orang ini dulu tidak ada yang menolong aku. Bahkan ada beberapa dari antara mereka yang setuju saat aku diusir dari rumah. Kemudian dengan geram Yefta berkata, "Bapak-bapak ini dulu waktu saya dalam kesukaran tidak ada yang menolong saya. Kenapa pada saat sekarang bapak-bapak mengalami kesukaran, bapak-bapak minta tolong kepada saya?" Nah, anak-anak, Yefta belum mengerti, Yefta belum paham bahwa sebenarnya permintaan dari tua-tua Gilead adalah permintaan dari Allah langsung yang disampaikan oleh tua-tua Gilead itu. Karena anak-anak, bukan di daerah Gilead saja yang ada dalam penindasan orang-orang Amon. Masih banyak lagi daerah-daerah, bahkan suku-suku yang ada di bangsa Israel yang menjadi tempat penindasan orang Amon. Dan dalam hal ini Tuhan ingin mengutus secara khusus yaitu Yefta untuk melepaskan mereka dari penindasan bangsa Amon. Akhirnya kembali tua-tua dari Gilead ini membujuk Yefta dan berkata, "Yefta, kalau kamu nanti mau mengikuti kami dan membantu kami memerangi bangsa Amon atau orang-orang dari Amon, kamu bukan saja menjadi panglima perang kami, tetapi engkau akan menjadi pemimpin kami." Akhirnya setelah mendengarkan perkataan itu, Yefta mulai mengerti bahwa ini pasti panggilan Tuhan kepada dirinya untuk menolong bangsanya, bangsa Israel. Akhirnya tua-tua dari Gilead berhasil membujuk Yefta dan mereka bersama-sama pergi ke sebuah kota yaitu kota Mispa. Mereka berkumpul di sana, mereka berdoa kepada Tuhan dan tua-tua Gilead ini boleh menepati janji-janjinya kepada Tuhan di sana. Yefta seorang prajurit yang berani, ternyata dia seorang yang bijaksana juga ya anak-anak. Sebelum berperang, ternyata dia mengirimkan utusannya yang pertama untuk menyampaikan pesan kepada Raja Amon. Pesannya berbunyi,
apakah urusanmu sehingga engkau menindas bangsaku selama 18 tahun? Raja Amon mendengarkan utusan itu berkata seperti itu. Dia menjawab dengan kasar bahwa bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, mereka sudah merampas tanah milikku. Sekarang mereka harus mengembalikan kepadaku dengan cara damai. Nah, Yefta mendengar perkataan dari utusan yang pertama ini, tetap sabar ya anak-anak. Dia kembali mengirimkan utusannya yang kedua kepada Raja Amon dan menyampaikan pesan serta menjelaskan bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel setelah mereka dikirim Tuhan masuk ke dalam tanah Mesir 350 tahun yang lalu. Dan pesan terakhir itu berbunyi, Allah sendiri yang memberi tanah kepadamu, jadi kamu Raja Amon harus puas dengan tanah itu. Kamu tidak boleh lagi merampas tanah milik orang Israel yang benar-benar diberikan oleh Allah sendiri kepada mereka. Yefta seorang prajurit yang berani, ternyata dia seorang yang bijaksana juga ya anak-anak. Sebelum berperang, ternyata dia mengirimkan utusannya yang pertama untuk menyampaikan pesan kepada Raja Amon. Pesannya berbunyi, apakah urusanmu sehingga engkau menindas bangsaku selama 18 tahun? Raja Amon mendengarkan utusan itu berkata seperti itu. Dia menjawab dengan kasar bahwa bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, mereka sudah merampas tanah milikku. Sekarang mereka harus mengembalikan kepadaku dengan cara damai. Nah, Yefta mendengar perkataan dari utusan yang pertama ini, tetap sabar ya anak-anak. Dia kembali mengirimkan utusannya yang kedua kepada Raja Amon dan menyampaikan pesan serta menjelaskan bahwa apa yang terjadi kepada bangsa Israel setelah mereka dikirim Tuhan masuk ke dalam tanah Mesir 350 tahun yang lalu. Dan pesan terakhir itu berbunyi, Allah sendiri yang memberi tanah kepadamu, jadi kamu Raja Amon harus puas dengan tanah itu. Kamu tidak boleh lagi merampas tanah milik orang Israel yang benar-benar diberikan oleh Allah sendiri kepada mereka. Akhirnya setelah Yefta berhasil memenangkan peperangannya, dia kembali pulang ke rumahnya. Dan setibanya dia di depan rumahnya, anak perempuannya datang menyambut dia. Anak perempuannya memukul rebana dan menari buat Yefta. Dan saat Yefta melihat, dia menjadi kaget dan sedih. Ah anakku, engkau membuatku hancur. Anak perempuannya berpikir, mengapa ayah tidak suka melihat kedatangannya? Namun akhirnya anaknya mengerti bahwa Yefta sudah menyampaikan nasarnya kepada Tuhan, bahwa nantinya dia akan diasingkan untuk Tuhan. Anak perempuan ini tidak menjadi sedih, melainkan dia bersuka cita, dia tetap bersyukur bahwa Allah sudah menolong ayahnya sehingga boleh memenangkan peperangan melawan orang-orang dari Amon. Dan anak perempuan ini berkata, ayah, jika ayah sudah bernasar kepada Tuhan, haruslah digenapi. Hanya saja ayah, izinkanlah aku pergi bersama teman-temanku ke pegunungan selama 2 bulan untuk aku boleh menangis di sana. Setelah itu aku akan kembali untukmu. Mendengar perkataan anak perempuannya, Yefta sangat sedih. Berarti anak perempuannya akan diasingkan untuk Tuhan. Anak perempuannya tidak akan menikah dan Yefta tidak akan mendapatkan cucu. Tetapi Yefta tidak undur dari janjinya. Dia tidak mengingkari janjinya. Dia tetap menepati janjinya. Bahkan seperti cerita selanjutnya, akhirnya Yefta bisa menjadi hakim selama 6 tahun untuk bangsa Israel saat itu. Bahkan ada surat yang disampaikan kepada orang-orang di Ibrani
saat itu Yefta termasuk di antara pahlawan-pahlawan iman. Dan itu terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-32 dan 33. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Yefta yang berhasil mengalahkan orang-orang di Amon. Dari cerita kita pagi hari ini, kita mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan bisa dan mau menolong orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang disingkirkan. Mungkin saat ini kita mempunyai teman yang dibenci, teman yang selalu dihina. Ayo kita buat teman kita semangat, kita bantu mereka, kita besarkan hati mereka. Kita katakan bahwa Tuhan akan menjaga dan menolong mereka, supaya mereka juga boleh semangat dalam menjalani kehidupan ini ya. Dan yang terakhir, jika anak-anak saat ini sudah setia melakukan perkara yang kecil, lakukanlah itu terus supaya Tuhan nanti mampukan dan Tuhan persiapkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini Kau tanamkan dalam hati kami, untuk kami terus pakai sebagai pengiringan kami kepada Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, mungkin ada yang dibenci, mungkin ada yang dihina, mungkin ada yang disingkirkan. Kiranya Tuhan tetap menjaga mereka, menolong mereka, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang kami percaya Tuhan mempunyai rencana besar juga buat mereka. Buatlah kami terus setia kepada Tuhan dalam perkara yang kecil, karena kami tahu juga Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar tepat pada waktunya bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.